Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adi Suryadi. Di video kali ini kita akan belajar pemrograman JavaScript. Jadi kalau kalian lihat modul, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 10 ya. Artinya sudah kurang lebih ada 10 video ya yang sudah saya buat untuk seri web programming 1. Oke, jadi disiapkan lagi laptopnya dan kita mulai lagi ngoding bareng. Belajar pemrograman JavaScript. Apa itu JavaScript? Oke, kemarin kita sudah belajar HTML ya, lalu kita sudah belajar PHP, dan sekarang kita akan mengenal lagi JavaScript. Tambah mumet ya. Tapi memang itu yang harus uh, kalian tahu ya. Maaf ya, ini salah mengartikan. Apa itu JavaScript harusnya? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awal mulanya itu dibuat untuk berjalan di atas browser ya, atau di sisi klien. Jadi di browser itu ya dia pakai JavaScript. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini JavaScript sudah mampu menjalankan program pada server, konsol, desktop, mobile, iOS, game, dan lain-lain. Jadi saat ini pemrograman JavaScript sudah sangat berkembang ya. Salah satu yang terpopuler ya itu akhirnya banyak framework yang tercipta dari JavaScript, seperti ada Angular ya, ada Node.js ya, terus ada React ya, dan banyak lagi. Itu semua berawal dari JavaScript dan menjadikan JavaScript ini bahasa pemrograman terpopuler versi GitHub ya, nomor 1. JavaScript awalnya bernama Mocha, lalu berubah menjadi LiveScript bersamaan rilis browser Netscape ya, tahun 95. Jadi memang JavaScript ini ditanam ya di dalam browser Netscape dan kembali diberi nama JavaScript. Jadi sempat berubah nama lalu balik lagi ke JavaScript. Lalu Microsoft itu tertarik nih sama JavaScript karena booming waktu itu ya. Microsoft mengadopsi ya atau meniru JavaScript dan membuat JavaScript versi mereka dengan nama JScript ya, hampir mirip JScript itu punyanya Microsoft ya. Kalau JavaScript itu yang ditanam di Netscape. Ya, lalu JScript ini ditanam pada Internet Explorer versi 3. Akhirnya terdapat konflik tuh. Maksudnya konflik ini perang ya. Perang browser antara Netscape sama Explorer. Karena masing-masing punya versi JavaScript yang berbeda. Artinya, misalkan kita mau menjalankan sebuah program, maka akan ada perbedaan ya. Nah, ini menjadi perang, konflik. Akhirnya, Netscape mengirim standarisasi ECMA 262 ke ECMA internasional, sehingga lahirlah standarisasi kode JavaScript atau IS, ECMAScript ya. ECMAScript saat ini sudah mencapai versi 8 ya, terakhir saya baca, nggak tahu nanti versi 9-nya sudah keluar atau belum. Ya, jadi itu sedikit penjelasan tentang JavaScript. Nah, peralatan apa saja yang kita butuhin untuk belajar JavaScript? Yang pertama, web browser. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, ya, Opera, dan lain sebagainya, pastinya mendukung JavaScript. Lalu text editor, ya, kita sudah belajar Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, terserah ya, salah satu saja. Lalu jika membuat website yang dinamis terhubung ke database, mau perlu XAMPP. Ya, XAMPP ini juga bisa menjalankan MySQL, Apache, PHP ya. Yang keempat, semangat. Ya, karena hal itu semuanya akan kalian dapatkan ya dengan penuh semangat.
Yang pertama kita harus mengenal konsol JavaScript. Jadi tidak hanya di text editor seperti Visual Studio Code, kita juga harus mengenal konsol JavaScript. Jadi hampir di setiap browser itu pasti ada konsol JavaScript-nya. Ya, caranya mudah, bisa klik kanan pilih konsol ya. Atau kalau tidak ada hal itu bisa klik kanan inspect elemen lalu pilih konsol. Nanti jendela konsolnya bisa terbuka ya. Nah, ada beberapa penerapan JavaScript ya di sebuah web. Yang pertama, embed code. Kode JavaScript ditempel pada HTML, PHP, atau bahasa lainnya. Ya, jadi dimasukkan ke dalam body. Ya. Intinya masuk ke dalam file. Ya. Lalu ada inline. Inline itu baris ya. Pada baris kode HTML. Ya, jadi dalam satu baris nanti disisipkan kode JavaScript-nya. Lalu ada eksternal. Kode JavaScript ditulis dan disimpan di file yang berbeda. Jadi misalkan file HTML sendiri, file JavaScript-nya sendiri. Ya. Nah, itu ketiga penerapan inilah yang akan kita bahas di video saya kali ini. Kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, ya. Silahkan dibuka dan dibuka kembali folder-folder yang sudah file-file yang sudah kita buat ya. Oke. Tadi itu adalah slide yang saya buat sendiri ya. Untuk slide yang ada di modul, silahkan bisa dibaca juga. Ya, kemungkinan hampir sama, cuma saya lebih merapihkan lagi untuk pembahasannya ya. Intinya mungkin nanti hampir sama. Kita akan coba dulu script yang ada di slide ya. Kita akan menulis kode JavaScript dengan nama filenya contoh js1.html. Ya. Kita buat file di Visual Studio Code, new file, contoh js1.html. Kita keluarkan struktur HTML-nya. Kita kasih title contoh js1. Nah, selanjutnya kita masukkan, karena dia kode JavaScript, maka kita harus mengawalinya dengan menandakan bahwa itu dia kode JavaScript. Ya. Kalau HTML itu kan ada HTML pembuka, HTML penutup. Kalau PHP ada PHP pembuka, PHP penutup. Di JavaScript, semua sintak JavaScript pasti diawali dengan script. Ya. Script atau script tipe JavaScript. Ya. Kita tambahkan script tipe text JavaScript. Nah, seperti ini. Tolong kalau misalkan di Visual Studio Code-nya teman-teman warnanya beda, ini karena saya ada beberapa ekstensi tambahan ya, jadi mungkin ada perbedaan. Tidak usah dipermasalahkan ya. Script tipe sama dengan teks JavaScript. Lalu document.write hello world. Document.write hello world. Titik koma. Ada titik komanya? Oh, tidak ada. Oke. Save, lalu kita coba di browser. Jangan lupa dinyalakan dulu exam-nya ya, karena kita mengaksesnya melalui localhost.
Oke, saya nyalain dua ya, Apache sama MySQL. Lalu kita akses localhost /bp1, refresh contoh JS1. Nah, ini hasilnya hello world ya. Dari contoh yang kita buat ini, saya jelaskan, perintah dokumen write itu memerintahkan untuk menulis ya. Apa yang ditulis di dalam kurung buka sama kurung tutupnya ini, yang akan dituliskan di sini ya. Jadi di sini akan diganti. Ya. Kita lihat lagi di modul. Nah, di sini kita bisa tambahin, memformat dengan menambahkan sintak HTML. Hello world-nya kita misal tambahin heading 1. Ya, heading 1 pembuka, heading 1 penutup, lalu kita refresh lagi. Nah, sekarang hello world-nya sudah terpengaruh oleh heading 1. Oke. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang mengenal konsol ya. Sekarang kita akan buat supaya terlihat di konsol. Nah, kebanyakan orang beranggapan bahwa pemrograman JavaScript ini susah karena kodenya tidak terlihat. Codingannya itu prosesnya tidak terlihat. Kita bisa menggunakan konsol untuk melihat prosesnya sudah sejauh mana. Console.log ya, jadi kita akan bikin log ya, log di dalam konsol. Misalkan ini adalah saya belajar JavaScript. Ini tidak ada di modul ya, jadi saya tambahkan sendiri. Ini harusnya ada titik komanya ya di belakang. Seperti save. Lihat kalau konsol itu tidak akan tayang di HTML karena dia masuknya ke konsol ya. Kita bisa kalau di ini saya pakai Google Chrome, kita bisa inspect elemen. Nanti di sini ada konsol ya. Jadi di sini ada elemen, konsol, sort, network, performance, memory, aplikasi. Hampir semua browser ada ya. Tinggal dicari saja ada konsol. Lihat di sini. Di dalam konsol itu terlihat saya belajar JavaScript. Dari mana asalnya? Asalnya adalah dari script yang kita tulis di sini. Ya. Jadi kita bisa menuliskan kode ke dalam konsolnya. Nah, itulah yang disebut dengan konsol JavaScript. Jadi tampil di konsol ini, ya. Ya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan lagi. Kalau kita lihat di modul, nah ini contoh JS3, ini JS2 ya, saya tadi tinggal diganti saja. Silahkan kalau mau dibikin file sendiri. Lalu JS3. Oke. File yang sudah saya buat ini, contoh JS1, itu adalah contoh penerapan dari embed code ya, atau penulisan JavaScript di dalam body kode ya. Kode lain maksudnya. Kan ini HTML. Jadi di embed, ditempel. Ya. Jadi ini adalah cara penulisan kode JavaScript dengan metode embed. Ya, perlu diingat teman-teman. Kita bikin file satu lagi. Contoh JS3 ya. .html.
Kita keluarkan struktur HTML-nya. Contoh JS3. JS2-nya tadi ya, silahkan mau ditulis. Di sini kita akan membuat function, sebuah fungsi untuk mempermudah sebenarnya ya. Caranya kita memasukkan functionnya di dalam tag pembuka head dan tag penutup head. Jadi kita bikin function di sini. Script. Boleh nulisnya script seperti ini atau lengkap script tipe ya text/javascript. Oke. Lalu kita bikin function message. Isinya alert. This alert block was called with the onload event. Ini contoh alert ya. Yang ditampilkan atau dipanggil di event load. Event load itu tindakan load. Seperti ini. Ya, jadi ini cara membuat function di JavaScript ya. Nih. Hampir sama semua di PHP juga seperti ini. Message S ya. Message. Hampir sama semuanya untuk cara membuat function ya. Pasti diawali dengan function. Lalu pemanggilannya di sini menggunakan ditempel pada onload. Eventnya onload. Body onload. Tinggal dipanggil message. Panggil fungsinya. Ya, seperti ini. Lalu save. Kita coba jalanin browsernya. Contoh JS3. Nah, ini ya, muncul. Ini contoh alat yang ditampilkan di event load. Seperti itu. Ya. Jadi contoh yang kedua ini adalah inline, metode inline ya. Jadi menuliskan kode JavaScript pada baris kode lain. Dalam hal ini kode HTML seperti body. Ya. Contoh lain, penulisan inline. Kita bisa membuat ahref on click alt contoh JS inline. Oke, kita save lalu kita jalanin di. Nah, ini muncul yang event load, lalu ini muncul link ya, munculkan alert. Kalau diklik dia muncul contoh JS inline. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi sebenarnya tidak perlu dibuat function juga bisa, tapi kalau memang programnya panjang, ya sangat disarankan membuat function. Tapi kalau untuk hanya menampilkan alert, ya bisa saja langsung seperti ini. Ya. Jadi ini juga bisa alertnya langsung ditempel di
onload. Ini onload, ini onClick ya. Kalau onClick itu eventnya berarti saat diklik elemen itu. Ya, jadi kita sudah belajar dua metode. Yang pertama tadi embed kode dan ini adalah metode inline. Kita save dulu. Nah, kalau yang ini tadi kita sudah belajar ya, ditulis bagian body. Contoh JS4. Lalu ini contoh JS5, hampir sama, kita buat function. Lalu di sini di eventnya onClick ya. Kalau tadi onload, ini onClick, lalu kita panggil function. Hampir sama. Oke, di contoh 6 ini, kita bikin function-nya. Function dengan parameter. Ini mungkin saya jelasin ya, karena ini ya cukup penting. Ya, penting juga, karena ada parameternya. Oke, saya tidak bikin file JS6 ya. Saya pakai file ini saja. Saya tambahin. Jadi saya bikin function namanya apa nih? My function atau ya nggak apa-apa my function ya, bebas ya sebenarnya. My function kita kasih parameternya txt, ini namanya bebas. Lalu alertnya itu diambil dari parameter txt-nya. Nah, kita bisa pakai ini aja. Saat di onClick itu kita panggil function-nya seperti ini, my function ya. Lalu contoh alert.js. Jadi ini parameter. Jadi kalau ininya beda-beda, hanya menggunakan my function, yang penting ininya beda, nanti tampil ya. Tapi kalau kasusnya ini alert, sebenarnya alert ini adalah fungsi yang sudah disediakan oleh JavaScript. Jadi tidak perlu kita membuat fungsi yang isinya alert lagi ya. Sebenarnya ini mubazir ya. Kenapa? Karena alert ini sudah fungsi. Ya, cuma ini contoh ya. Nantinya mungkin kalau penerapannya mungkin bisa bukan alert ya. Mungkin bukan alert. Di sini akan lebih logis ya. Kita coba save. Ini coba munculkan alert 2 ya. Ini onload, ini alert 1, alert 2. Contoh JS inline ya. Sama ya. Contoh JS inline 2. Biar ada bedanya. Nah, ini contoh JS inline 2. Ya, jadi membuat function di JavaScript seperti ini dengan tambahan parameter. Ya, statementnya nanti ini bebas ya. Kalian bisa munculkan alert, bisa menjalankan atau memanipulasi data ya. Nah, selanjutnya ya ini kita sudah coba, silakan dicoba yang ini. Nah, ini kita akan memunculkan hari ya, bulan, dan tanggal menggunakan JavaScript. Ini contoh JS7 kita buat ya. File new, contoh js7.html ya. Kalau kemarin kita .php terus, sekarang .html ya. Kita munculkan dulu struktur HTML-nya. Contoh JS7
JavaScript tipe text/JavaScript. Oke, lalu kita bikin variabel var d ya, new date variabelnya mana, d new date. New date itu memanggil inisialisasi ya dari function date. Function date-nya itu ya bawaan JavaScript yang ada di browser. Variable weekday. Nah, kalau variable weekday itu variabel yang kita buat sendiri, namanya weekday. New array ya, kita bikin sebuah array. New array, kita bikin array dari hari Senin ya, Sunday, Monday ya, terserah kalian mau pakai Senin, Selasa, Rabu, atau pakai Sunday, Monday. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Kita bikin variabel weekday, lalu kita bikin variabel month name ya, month name. Bebas ya. Variabel month name. New array lagi ya. New array Januari, terserah mau lengkap atau singkatan. Oke, sampai Desember saya buat. Nah, lalu kita akan menampilkan ya dengan perintah document write. Weekday, kita ambil variabel weekday, lalu kita ambil D ya, D itu dari new date, getDay. GetDay itu sebuah function bawaan untuk memanggil hari saat ini ya. Document.write weekday d.getDay. Lalu ini kita tambahin spasi ya, pakai concat. Concatnya itu pakai plus kalau di JavaScript. Oke, kita coba dulu ini ya. Save contoh JS7. Contoh JS7. Nah, ini kalau di konsol itu sebenarnya menampilkan pesan-pesan ya, misalkan kayak error. Errornya seperti ini. Unchauk reference error, date is not defined.
Oke. Dokumen write weekday d.getDay sudah benar ya. Ada di weekday new arrive. Oke, ini lemot ya. Oke, jadi ini sudah muncul. Saya di sini masih nampilin indeks ke-1. Nah, harinya Senin ya. Jadi ini penulisannya emang ada array-nya harus besar, D-nya harus besar. Coba lagi yang write d.getDay. Dokumen write d.getDate. Lalu dokumen dot write d dot get fuller. Kita save, kita jalani lagi,
Senin 15/2020. Oke. Kenapa Senin? Karena saya salah ya, harusnya dimulainya dari Senin. Nah, dari Minggu sini. Minggu, Senin nih. Oke, kita pakaiin koma. Seperti ini. Minggu 15 harusnya ada. Oh, ini month name-nya ya, ada. Dokumen .write month name d get month. Get month. Jadi sebenarnya sudah disediakan fungsi-fungsi ya di JavaScript-nya tersebut. Dan hampir semua browsernya support. Plus itu untuk concat atau penggabungan string. Minggu 15 November 2020 ya. Jadi seperti itu untuk menampilkan di sini sudah pakai fungsi date ya, get date ya, get month, get full year, dan array. Array-nya kita bikin sendiri. Lalu selanjutnya kita akan bikin, nah kalau ini kan masih dia penulisan kode JavaScript di dalam body ya, kalau seperti ini. Sekarang kita akan buat dengan metode eksternal ya. Tadi kan kita udah belajar kode embed ya, ini embed ya masuknya. Terus inline yang on click on load. Nah, yang ketiga ini adalah eksternal. Jadi kode JavaScript-nya ditulis di file JS. Kita bikin new file kode JS 7 ya, ini kode JS7.js. Jadi dotnya JS, JavaScript. Cara penulisannya itu tidak perlu pakai script tipe JavaScript seperti ini, karena ya otomatis sudah JavaScript ya. Save kode JS-nya. Lalu di sini kita tinggal panggil nih. Caranya script bisa pakai tipe, bisa enggak ya. Script tipe misalkan, lalu boleh di seperti ini. Terus src itu path-nya atau filenya. Tadi apa? Kode JS7. Save, lalu kita coba jalankan. Nah, lihat tidak ada perbedaannya. Ya, jadi kode JS-nya dibikin eksternal di file kode JS7. Jadi seperti itu cara penerapan JavaScript ya. Tadi ada embed,
inline, dan eksternal. Kita sudah belajar ketiga-tiganya. Silakan dicoba untuk penerapannya. Jadi di sini saya membuat 3 file, contoh 1, contoh 3, sama contoh 7. Ya, silahkan. Kalau teman-teman mengikuti modul berarti ada 7 file ya. Tapi di sini saya membuat hanya 3 file HTML dan 1 file kode JS ya. Intinya ini sudah mewakili konsep semuanya itu ya. Baik, untuk video kali ini pembahasannya sampai di sini ya. Kita sudah menerapkan ketiga cara ya. Yang pertama embed kode, yang kedua inline, dan yang ketiga eksternal. Silakan dikerjakan filenya dan hasil screenshotnya boleh dikirim ke email saya. Ya. Kalau ada kesalahan silahkan komentar di video saya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.